kalau teman-teman baca terus ngerasa kayak, masa sih kok terlalu dramatis, kok aneh banget, percayalah ini semua non fiksi, ini semua nyata adanya. Pinter jadi kepinteran, selektif jadi pemilih gitu. Lalu kemudian sukses kesuksesan gitu, bikin takut orang gitu. Itu juga jadi satu pertanyaan gitu. Kok gitu? Kenapa kita kemudian mengatribusikan hal-hal yang baik justru malah menjadi hal-hal yang nggak baik gitu. Apa yang salah itu adalah bagaimana society itu menekan kita untuk kemudian sama gitu. Dalam artian semua harus mengikuti standar tertentu atau kamu tidak cukup. Kamu tidak cukup baik untuk jadi perempuan, kamu tidak cukup baik untuk jadi manusia. Dan tekanannya besar sekali. Itu yang kemudian aku sama Kak Karne merasa bahwa ini nih, si buku ini kita pingin jadi teman jalannya teman-teman kita. Kayak gitu, yang 30s pada saat ini mempertanyakan, gue cukup nggak sih kalau gue belum nikah nih, gue kurang nggak sih kayak gitu untuk ngomong sebalikannya bahwa ternyata kasus-kasus ini banyak dan it's okay gitu, you're enough gitu, cukup gitu, nggak apa-apa. Nikah ya syukur alhamdulillah, nggak nikah pun ya nggak kurang juga. Halo, jumpa lagi di Siniar Buku Kompas bersama saya Fenty Effendi, dan kali ini saya terlihat sendiri, padahal sebenarnya saya punya dua narasumber yang menurut saya akan mengajak kita untuk ngobrol seru tentang buku ini nih, judulnya. Tapi jangan khawatir, ini bukan, walaupun judulnya berbahasa Inggris, ya kan, tapi di dalamnya penuh dengan cerita-cerita tentunya berbahasa Indonesia, dan saya ditemani oleh penulisnya Margareta Astaman. Halo. Hai Margi, halo, panggilannya. Mbak Fenty, apa kabar? Ya, baik-baik. Dan Inaya Wahid sebagai apa ini? Saya sebagai salah satu objek yang diteliti dan ditulis. Oke, kok ngaku? The Overqualified Leftover Club. Ini sebenarnya cerita tentang apa sih, Margi? Iya, jadi sebenarnya buku ini tuh kumpulan dari cerita-ceritanya teman-teman kita, Iya. gitu. Jadi aku, Kakak Nay, kayak gitu, terus teman-teman yang umur 30-an di Indonesia belum nikah. Oke. Nah, itu kuncinya kayak gitu. Karena banyak banget sebenarnya hal-hal ajaib yang terjadi di sekitar kita ketika kita nanya apa sih yang harus lo lakukan demi mengganti status yang dilakukan oleh keluarga, teman-teman, masyarakat, atau bahkan diri sendiri. Dan itu lo muncullah dengan cerita-cerita yang kayak, oh pernah harus diruat karena takutnya ada penyakitnya gitu, kayak gitu, ada ketempelannya gitu, makanya auranya nggak terbuka, makanya nggak nikah-nikah dan sebagainya. Nah, jadi ini adalah cerita yang ngumpulin ceritanya teman-teman kita kayak gitu tentang being single in our 30s. Oke. Kalau kita baca halaman belakang ya, dibilangin kok kamu terlalu pemilih sih, misalnya ada stereotip atau hal-hal yang dianggap itu tuh penyebab dari masih single gitu kan. Kalau tadi Naya bilang bahwa ini adalah cerita pribadi juga. Iya, ini sebenarnya awalnya memang malah cerita pribadi kami berdua. Curcol gitu. ya, teman Beneran, curcol. iya, itu benar-benar hasil dari curhatan. Jadi sepanjang pandemi kemarin gitu ya, kita awalnya cuman meet up yuk gitu, karena udah lama nggak ketemuan gitu ya. Terus kan waktu meet up cuman bisa berdua yang kayak zaman dulu pas pandemi banget gitu kan. Udah, terus ngobrol, gimana lo, apa kabar? Terus keluarlah cita-cita, iya gue lagi ini, dan biasanya terus, kok sama sih, karena ada kemiripan latar belakang dan segala macam gitu ya. Terus akhirnya lama-lama itu menjadi sesuatu yang rutin kami lakukan secara berkala, dan kami jadi kayak, iya si Anu temen gue juga begitu, si ini temen gue juga begitu. Maka terkumpullah banyak cerita itu, kami ngomong sama mereka gimana, Maji ngomong sama mereka gimana kalau mau tadinya awalnya kita minta izinnya karena itu memang mau dibikin skrip gitu, tapi terus hanya aku bilang kita ngobrol, mungkin sebelum skrip kita
ini dulu kali ya gitu. Bikin bukunya. Bikin bukunya. Oke. Jadi dan maju yang melakukannya lah gitu. Oke, Dia ini yang saya menulis. lihat, saya aku intip-intip itu kan ada 6 bab. Ada. Lupa. Ya, ada. Soalnya kita kalau gosip nggak kita bapin. Oke, oke, ada sub-sub judul ya dari Iya. ini. Nah, terus bagaimana menentukan? Ini kan ada kalau diintip lagi di belakangnya itu kan ada 4 tokoh ya. Benar. Tokoh utama tentu dengan ada pemeran pengganti. Bukan jadi ingat Ina jadinya Inaya main ini teater, bukan pemeran pengganti, maksudnya ada tokoh-tokoh pendamping lainnya. Itu bagaimana itu kan cerita kisah nyata ya, yang dituliskan menjadi cerita menggabungkan itu. Benar kan? Ya, ini non fiksi yang difiksikan. Non fiksi yang difiksikan. Ya. Bagaimana menentukan karakter, si ini dapat pengaruh ini, si ini dapat pengaruh karakternya. Kita bagi. Iya, kita bagi-bagi iya. ya. Boleh dong diceritain. Coba Kak. Jadi gini, ini semua ceritanya non fiksi. Jadi semuanya kisah nyata. Ya. Tapi kalau kita munculin dalam bentuk saya atau Iya. Maji dan si teman-teman itu, kan si teman-temannya banyak juga Iya. gitu. Dan agak terlalu obvious ya, nanti si pelaku juga akan bisa, ih kok kayaknya gue familiar nih sama tokoh ini gitu, nggak gitu juga Iya, kan. iya. Jadi yang kami lakukan adalah kami memetakan semua ininya, kejadiannya gitu ya. Lalu itu kami rangkum Iya. dan kami pecah dalam 4 tokoh. Oke, 4 tokohnya 4 fiksi, tokoh, ya. fiksi Iya. gitu. Tapi semua kejadiannya non fiksi. Jadi kalau teman-teman baca terus ngerasa kayak, masa sih kok terlalu dramatis, kok aneh banget. Percayalah, ini semua non fiksi, ini semua nyata adanya. Atau gitu. mungkin juga dia bilang, kok ini kayak story-nya pernah gue dengar. Misalnya gitu. Ada pengalaman-pengalaman yang seru mungkin Margi cerita. Ada banget. Jadi sebenarnya sih pada saat kemudian kita baca gitu ya kayak gitu, karena semuanya kisah nyata dan yang kita ganti tuh cuma detailnya. Sebenarnya kita ketika baca, ya Allah ini mah mereka pasti tahu. Iya. Gitu kan. Ya ampun, tapi ya udah gitu kan. Ada satu tokoh kayak gitu, kebetulan dia lagi nggak di Indonesia pada Yeah. saat buku ini rilis, jadi dia minta ibunya beliin dulu gitu. Nah kebetulan ibunya juga kita tulis. Ibunya kepo ya. Ibunya kepo, ibunya baca duluan gitu. Iya. Setelah beberapa saat, karena buku ini banyak banget ceritain interaksi dengan ibu juga gitu. Iya, Sebagai iya. perempuan yang ada di rumah tuh biasanya justru malah ibu yang banyak nanya gitu kan, kapan nikah dong kayak gitu, atau ngejodoh-jodohin dan sebagainya. Setelah dia baca, dia sampai pada kesimpulan, Ibunya ini. ini buku ini bukan tentang mami kan? Enggak, hanya perasaan ibu saja. Oke. Hanya kebetulan belaka. Samaan cerita hanya kebetulan belaka. Ada bagaimana bisa ya karena kalau misalnya bercerita kepada teman tentu jadinya banyak yang bisa diungkapkan ya, curcolnya gitu ya. Terus bagaimana, apakah minta izin dulu sama tokoh-tokoh itu misalnya, terus kemudian apa tadi Marji mau cerita apa? Ya cara kita bikin, kita selalu menyebutnya adalah metode riset berbasis gibah. Oke. Gitu. Karena semuanya sebenarnya non fiksi gitu, semua metodenya adalah metode riset gitu. Kita ceritanya wawancara gitu kan ya. Lalu kita mengamati polanya setelah dalam jangka waktu 1 tahun, yaitu dalam gibah-gibah kita secara reguler bersama teman-teman kita dan kita bareng gitu kayak gitu. Jadi dari 4 tokoh itu seperti apa kejutan-kejutan untuk untuk kehidupan mereka, kejutan-kejutannya seperti apa? Salah satu yang sebenarnya kita pakai gitu ya buat mancing cerita adalah ketika ketemu, biasanya aku punya cerita pancingannya nih gitu. Apa sih, kayak kita mau bikin buku nih kayak gitu tentang cewek-cewek umur 30-an belum nikah gitu. Lo pernah ngalamin apa sih gitu, kayak misalnya temen gue nih ada yang pernah diputusin gara-gara nggak bisa milih ikan, misalnya yang kayak gitu. Dan ketika cerita itu keluar, si teman-teman kita tuh kayak kaget.
Karena selama ini mereka justru udah begitu seringnya mendengar bahwa lo pemilih sih, lo tuh kebanyakan ngomong sih, cerewet sih, kayak gitu, lo galak sih tampilannya, lo kelewat sukses, mau cowok-cowok pada takut segala macam, sehingga mereka mulai internalize dan nganggap itu sebagai iya ya, kayak bener deh, gue yang salah deh gitu. Iya, kayaknya gue bener deh, gue karena gue terlalu galak deh nih, gue makanya gak laku-laku gitu kata-katanya gitu. Jadi ketika mereka dengar cerita dari temen yang lain kayak gitu, ih temen lu mah baik-baik aja, oke-oke aja, nggak salah temen lo kayak gitu. Itu nggak apa-apa sih perlakuan kayak gitu. Itu mereka jadi reflect bahwa oh ternyata gue nggak sendiri ya gitu. Ternyata teman-teman gue juga ada yang kayak gitu, dan ternyata it's not a mistake, itu bukan sebuah kekurangan kayak gitu. Nah, itu yang kemudian aku sama Kak Karne merasa bahwa ini nih, si buku ini kita pingin jadi teman jalannya teman-teman kita kayak gitu, yang 30s pada saat ini mempertanyakan gue cukup nggak sih kalau gue belum nikah nih, gue kurang nggak sih kayak gitu, untuk ngomong sebalikannya bahwa ternyata kasus-kasus ini banyak dan it's okay gitu, you're enough gitu, cukup gitu, nggak apa-apa. Nikah ya syukur alhamdulillah, nggak nikah pun ya nggak kurang juga kayak gitu. Jadi ada message walaupun ini kesannya ya tadi sepintas saya baca tuh kayak ya santai aja gitu. Ya karena kan gini, yang satu kenapa akhirnya kami mutusin untuk ini dikeluarkan jadi buku gitu, karena kami ngerasa kayak lah kok cerita-cerita ini banyak ya gitu. Ini banyak banget loh gitu. Berarti sebenarnya ini relate banyak banget, dan semuanya ngerasa maksudnya semua dalam artian semua orang-orang yang cerita itu ngerasa memiliki apa ya, rasa senasib sepenanggungan nih gitu. Ini relate banget buat mereka. Jangan-jangan di luar sana juga banyak banget. Dan ada banyak banget stigma-stigma yang tadi kayak diomongin sama Kak Maji gitu, bahwa apa ya, kayak orang mungkin society akan bilang kamu nih yang bermasalah gitu, sampai orang internalize iya nih aku nih yang masalah nih gitu, aku nih yang perlu dibetulin. Tapi once kita menyadari kok banyak dan terus kemudian melihat pattern gitu ya, kita baru menyadari bahwa ada kan nih kemungkinan nih society yang salah gitu. Jadi itu yang akhirnya kami putuskan bahwa mungkin ini kita perlu omongin ke banyak orang supaya mereka terutama yang relate itu sadar bahwa mereka nggak sendirian. Gitu. Meskipun ini juga menarik ya, maksudnya di tengah medsos yang semua orang bisa curcol gitu ya, orang mungkin bisa melihat pengalaman orang lain dengan membaca itu, mungkin karena dia dalam bentuk buku jadi lebih in-depth, jadi juga bisa melihat bahwa saya itu nggak sendiri ya gitu. Terus tapi kan hari ini sosmed itu juga salah satu sumber ya yang kemudian memberikan tekanan itu dari society. Jadi juga salah satu source stresnya itu sendiri gitu. Betul. Gitu. Ya jadi harus selektif juga ya bersosmed, tapi juga harus selektif juga kan mencari pengalaman-pengalaman yang relate. Aku pikir itu ya salah satu yang membuat buku ini juga disukai ya oleh pembacanya gitu. Kalau ada pesan lagi nggak yang mungkin tidak terasa, tidak sadar direfleksikan oleh tulisan-tulisan di dalam buku ini? Sebenarnya message-nya yang mau kita sampaikan bukan hanya itu ya, bahwa ini jadi teman gitu ya. Tapi juga ada banyak message yang kita kayak misalnya pemilihan tokoh gitu, itu kami memang sengaja gitu, dan ada beberapa message, sebenarnya message-nya banyak, tapi ini message yang kami rasa dalam dunia perempuan itu selama ini belum jadi arus utama gitu. Stigma-stigma terhadap perempuan, stigma-stigma terhadap perempuan lajang, stigma-stigma terhadap pernikahan atau hubungan atau relationship. Kayak misalnya ada orang yang nanya gini, kok ini tokoh laki-lakinya nggak ada yang kayak di Ciklit atau di novel-novel lain sih? Dia kesannya kayak tokoh laki-lakinya ini banget sih gitu. Jangan lupa ya, ini berdasarkan kisah nyata, termasuk para laki-lakinya. Jadi maksudnya ya itu laki-laki yang ada di dalam
the real world gitu. Jadi mohon maaf nih gitu. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Gimana dong gitu. Yang ganteng, tinggi, putih, tajir, melintir-melintir, Terus menjadi knight in sempurna. shining armor Nah, gitu. iya, Ya iya. nggak ada, karena emang ini bukan relationship di dalam novel gitu yang kemudian dipotong sampai frame tertentu gitu ya, terus happily ever after, nggak ada gitu. Di sini bahkan ada tokoh laki-laki yang ganteng dan segala macam, ganteng tukang tipu kayak gitu-gitulah. Itu pengalaman bukan Ina ya. Nggak mau nyebut nama. Hanya perasaan belaka kalau ada kebetulan. Terus tanggapan lain dari ini pembaca yang mungkin sampai ke Margi gitu misalnya. Ada satu biasanya kalau misalnya cowok-cowok gitu Iya. satu pertanyaan yang sering diajukan juga adalah sebelum baca juga, terus apa yang salah gitu. Oke. Kayak gitu. Terus dan juga kayak ini bukunya sombong banget sih, judulnya overqualified Iya. gitu kayak gitu. Sedangkan berangkat dari pertanyaan apa yang salah, berarti kan ada yang kurang. Kok Iya. katanya over, kok katanya overqualified kayak gitu. Dan mungkin juga jadi salah satu kesempatan buat ngejelasin gitu, karena setiap kali aku jawab nggak ada yang salah Iya. gitu. Ya belum ketemu jodohnya aja gitu. Ya belum waktunya gitu kayak gitu. Masa sih gitu. Dan soalnya ketika yang kita tekankan adalah bahwa si perempuan-perempuan di dalam buku ini kece-kece banget sebenarnya, keren-keren banget, panutan masyarakat lah gitu ya ibaratnya gitu kalau kita bilang. Dan mereka berhak untuk cerita-cerita yang baik gitu. Mereka berhak untuk, ya kalau dibilang milih, ya boleh dong milih kayak gitu. Kalau aku ekspor buah manggis, ya manggis aja milih gitu kan kayak gitu. Masa laki-laki nggak boleh gitu kayak gitu, yang kemudian kita tekankan bahwa ya memang kita mau nunjukin sisi yang lain. Selama ini kadang-kadang kalau kita bicara novel, cowoknya sangat sempurna, ceweknya pasti yang kayak modelnya biasa aja. Dengan harapan kalau pembaca perempuan, dia akan relate, oh gue perempuan yang biasa-biasa aja, kemudian gue bisa mendapatkan sesuatu yang sangat sempurna kayak gitu. Kalau di buku ini justru ya kalau kita bilang kayak dibalik gitu. Jadi lo oke kok gitu, lo cukup kok gitu, lo nggak sekedar biasa-biasa aja, you're great, you're special, di keluarga lo, di diri lo sendiri itu udah cukup kayak gitu. Dan mau sombong boleh-boleh aja kayak gitu, karena selama ini ya kita nggak boleh sombong gitu, sekarang boleh dong gitu kayak gitu. Apa ya yang suka disalah persepsikan? Kalau kita ini kan bisa jadi kayak buku apa ya, kalau orang bilang kalau untuk buku motivasi gitu banyak ya kan, ini kan buku tentang apa namanya, hubungan antar manusia gitu ya. Kalau misalnya apa yang salah dipersepsikan dari dunia di dalam buku ini seperti apa? Apa yang salah itu adalah bagaimana society itu menekan kita untuk kemudian sama gitu, dalam artian semua harus mengikuti standar tertentu, atau kamu tidak cukup. Kamu tidak cukup baik untuk jadi perempuan, kamu tidak cukup baik untuk jadi manusia. Dan tekanannya besar sekali. Seakan-akan kalau kamu belum nikah usia sekian gitu, terlepas kamu sebenarnya pengen nikah kah atau enggak kah atau gimana kah gitu ya, ada yang salah sama kamu. Tekanan-tekanan kayak gitu tuh hanya salah satu. Di buku ini kita menceritakan tuh hanya salah satu. Tapi tekanan itu besar sekali. Banyak perempuan yang kemudian bilang, saya nggak cukup baik. Dan bahkan ketika mereka sudah menikah pun, mereka tetap merasa nggak cukup baik. Bayangin ada satu saintis gitu, dia dengan segala kepintarannya dan segalanya, terus tiba-tiba dia tetap, kamu nggak cukup, karena kamu belum nikah gitu. Kayak seakan-akan semua hilang gitu. Jadi yang mau kami tekankan di situ bahwa kalau mau bilang apa yang salah, mungkin nggak akan per se bilang salah, tapi mungkin kita sekarang perlu memikirkan ulang bagaimana kita memberikan stigma, atau bagaimana kita kemudian memandang orang lain dan memaksa mereka memenuhi semua standar yang sama gitu. Kalau yang saya coba tangkap dari yang Nay katakan tadi, ada ini ya, perempuan itu ada rasa bahwa dia suka cenderung menyalahkan diri sendiri begitu ya, terhadap apa yang terjadi
Mbak pada Fenty, dirinya. Mbak Fenty, kalau Ah. Mbak Fenty selalu dibilang kamu tidak cukup baik, ada yang salah sama kamu, kamu pemilih. Kalau kamu sampai umur sekian nggak ada yang mau sama kamu, itu pasti karena kamu nggak layak dipilih dan segala macam. Kita nggak punya pilihan lain selain menginternalisasi itu dan mengatakan pada diri kita bahwa oh iya berarti aku nih kayaknya yang salah. Gitu. Dan itu menjadi burden yang besar. Sekarang gini, hari ini kita ketika bahkan terjadi perceraian nih ya gitu atau perselingkuhan, siapa yang pertama kali disalahkan? Lu Pasangan yang perempuan kan. Oh kamu nggak cukup baik, kamu nggak cukup ini, nggak cukup itu. Dulu saya selalu berpikir oh ya orang akan bilang kamu nggak cukup cantik, kamu ini si apa namanya perempuan yang diselingkuhin biasanya lebih cantik dan segala macam kamu nggak bisa jaga suami. Emily Ratajkowski yang dibilang sebagai perempuan paling cantik sedunia, diselingkuhin sama suaminya. Apalagi kita gitu istilahnya nih ya gitu. Jadi maksudnya gini, udah nggak ada alasan lagi gitu. Kemudian semua selalu menyalahkan si perempuannya gitu. Jadi bahkan ketika kita sudah ada di titik itu pun masih tetap disalahkan gitu. Jadi ya gimana kita nggak jadi maksudnya itu nggak jadi beban buat kita atau kemudian kita nggak nyalahin diri sendiri gitu. Magia mau nambahin tadi soal memilih ikan ya. Loh, iya gitu kan ya. Itu salah satu contoh yang diputusin karena memilih ikan. Kebetulan tokohnya ini entrepreneur misalnya kayak gitu. Ya wajar-wajar aja, bukan elemennya aja sih kayak gitu. Itu yang mau kita bilang kayak gitu. Dan ketika kamu kemudian diberikan ke kacamata orang lain yang disuruh sama orang tuanya, udahlah kamu jangan tulis kamu tuh jabatannya direktur, udahlah manajer aja biar laki-laki tuh pada nggak takut sama kamu kayak gitu. Dia merasa wah itu gila banget sih tuh kisah milih ikan itu, tapi kemudian dia jadi reflect back bahwa oh iya ya, gue juga sebenarnya nggak harus memasukkan jabatan untuk menjadi seorang manajer kayak gitu. Yang kemudian salah satu yang kita angkat adalah mempertanyakan kenapa sih gitu ketika semua hal-hal positif, pinter, selektif gitu ya, lalu kemudian sukses. Ketika hal-hal positif itu menempel pada perempuan, itu jadi kekurangan. Kalau perempuan belum menikah di usia 30-an ya, pinter jadi kepinteran, selektif jadi pemilih gitu. Lalu kemudian sukses kesuksesan gitu, bikin takut orang gitu. Itu juga jadi satu pertanyaan gitu. Kok gitu? Kenapa kita kemudian mengatribusikan hal-hal yang baik justru malah menjadi hal-hal yang nggak baik gitu? Mungkin harus kita kembalikan kepada tempatnya ya. Memang bagus dong kalau perempuan tuh pintar bekerja ya nggak sama siapa aja deh, yang harusnya gitu nggak sih gitu. Jadi buku ini juga mencoba membongkar ini nih apa yang stereotip yang tadi kita bahas gitu. Terus apa ya, kita udah bicara idenya, kita udah bicara konsepnya, kita udah bicara karakternya. Kalau Ina sukanya karakter yang kini langsung tahu yang karakter yang mana dari agak bias kalau saya menjawabnya karena sebenarnya diri kami itu ada di hampir semua karakter, jadi itu memang dipecah kemudian bukan yang si A ini itu ngikutin aku atau ngikutin Maggie semua enggak, tapi itu dipecah termasuk karakternya gitu. Jadi kalau karakter yang mana, semua ini kan benar-benar gambarin banyak manusia, perempuan Indonesia. Banyak perempuan Indonesia. Jadi nggak ada sih kalau yang aku lebih prefer yang ini yang itu, nggak ada. Kan biasanya ada kecenderungan subjektif seorang penulis gitu misalnya ya. Aku mau bikin yang kayak begini. Nih itu kan kuasa seorang penulis ya kan untuk menentukan karakter. Itu enggak ya. Jadi kalian karena semua punya powernya masing-masing. Ya, jadi aku ngerasa mereka semua punya power ya, masing-masing. kuncinya adalah karakternya itu power. Jadi kelihatannya, ya kan, kalau saya ngikutin ini, berarti karakter-karakter yang ditampilkan itu kalian tampilkan sebagai orang yang perempuan yang kuat, pemberani, pendidikannya oke. Kayak tadi Margi bilang bahwa sukses, terus cantik gitu kan, tapi ternyata memiliki berhadapan dengan dunia yang dibilang ya, dunia yang mungkin bisa dibilang
bukan dunia yang bersahabat dengan Kalau karena kebetulan semua tokoh-tokoh ini kan tokoh-tokoh nyata gitu ya, semuanya benar-benar dari kehidupan asli, dan yang salah satu yang kemudian kita temukan juga adalah di dalam kehidupan nyata kita sebenarnya nggak ada tokoh yang hitam dan tokoh yang putih saja kayak gitu. Semuanya sebenarnya abu-abu, dan itu juga sesuatu yang kita gambarkan juga, bahwa ketika ada tokoh yang begitu mandiri, begitu Miss Independent kayak gitu, diperlakukan manis sama cowok, biarpun dia sangat patriarkis, ya Tetep lucu leot gitu. Kayak gitu. Perempuan yang sangat data scientific kayak gitu, S3, postdoktoral dan sebagainya, ketika kemudian ibunya tiap hari bilang udahlah nggak ada yang sempurna kok gitu, yang sempurna tuh nggak ada lah gitu, udahlah sama siapa aja. Dia dijodohin sama lelaki yang misalnya tidak punya ketertarikan kepada perempuan misalnya. Ya udah deh, dicoba aja deh gitu, kayak gitu. Atau ya hal-hal lain yang terkait bahwa ketika perempuan-perempuan yang sangat strong ini, ia juga punya sisi lemahnya juga, punya sisi mempertanyakan dirinya sendiri, punya insekuritasnya sendiri, dan nggak apa-apa sih gitu, it's okay kayak gitu. Kita cuman perlu ngedengerin diri kita lebih banyak lagi sih, itu sih yang kita pingin ngasih tahu gitu. Supaya lebih banyak dengerin diri sendiri, jangan dari komentar kiri kanan, kira-kira gitu Inaya. Oke, mungkin ada lagi pesan terkait buku ini? Ini penting kayaknya untuk aku sampaikan ya. Buku ini tidak sedang berusaha untuk mendemonize laki-laki. Bukan itu poinnya. Bukan kesannya kayaknya kok di sini laki-laki kayak gitu sih gitu. Enggak gitu. Ini benar-benar penggambaran tokoh nyata loh ya gitu. Banyak laki-laki di situ. Mungkin kita baru menyadari bahwa mungkin bisa jadi sequel ya gitu. Karena kemudian kami menyadari si tokoh-tokoh ini gitu ya, itu sekarang ada di dalam tahap di mana mereka akhirnya menemukan kok laki-laki yang tadi itu yang sesuai dengan ya tadi, nggak takut sama kesuksesannya perempuan, bahkan supporting penuh, menjadi hubungannya tuh kesalingan dan segala macam gitu. Jadi kalau ini kemudian jadi teman untuk dalam perjalanannya, dalam mengarungi pas lagi sedih-sedihnya, mungkin kita akan ada sequel, bisa jadi ketika mengalami dan ngomongin bahwa healthy relationship itu real dan bisa didapat. Gitu. Dan bisa diperjuangkan itu sih. Dari Margi. Hashtag beban ya, berarti kita harus banyak berarti kita mesti gibah lebih banyak lagi. Iya, tapi semuanya berproses juga gitu. Kita emang ngambil satu periodenya mungkin 1 tahunan gitu kali ya, gitu ya, dari cerita teman-teman kita kayak gitu. Di mana ya kita capture momennya sampai situ. Setelah itu kemudian banyak lagi elemen-elemennya. Ada yang berhasil menemukan pasangan, ada yang balik lagi sama cowoknya yang toksik, ada yang balik lagi sama cowok yang jatuh cinta sama cowok yang minjem nggak bayar-bayar, misalnya. Ya ada banyak hal kayak gitu yang pastinya ini semua akan jadi satu perkembangan sih gitu, tentang pertanyaan tentang relasi yang sehat. Bener nggak kalau udah nikah misalnya menjawab pertanyaan-pertanyaan juga kayak gitu, menjadi happy ending juga, karena menjadi solusi. Karena itu yang justru ketika buku ini dibaca juga sama teman-teman yang udah menikah, justru itu juga banyak memancing respon dari mereka juga kayak gitu, bahwa bener emang gitu ibaratnya ketika mereka bilang adalah seandainya mereka punya buku ini, atau seandainya mereka udah dengar cerita-cerita ini lebih banyak sebelumnya, mungkin itu akan memberikan mereka considerations lebih ketika mereka menikah gitu. Mungkin tetap menikah tapi dengan pertimbangan yang berbeda, atau melanjutkan atau nggak menikah kayak gitu, tetapi pertimbangannya udah bukan lagi ngelihat menikah itu sebagai satu goal, tujuan hidup yang hakiki, dan ketika itu di end semuanya kayak gitu, tapi ya satu proses lanjutan kayak gitu. Dan banyak mereka bilang tentang jangan pernah ignore red flag kayak gitu, karena apa yang pada saat hari ini kayaknya lucu-lucu gitu ya ngomongnya, ih kok kamu gendutan sih, ih kamu cabi deh kayak gitu, coba ditimbang kayak kamu gendutan deh gitu, itu bisa berakhir dengan ditimbang tiap hari pakai timbangan digital gitu kan, setelah nikah. Hal-hal itu yang menurut mereka memang perlu di highlight gitu, bahwa kita nggak bisa
ignore red flag dan kita nggak bisa menganggap bahwa everything will just be better setelah menikah juga kayak gitu. Itu beberapa cerita yang menarik juga untuk melihat keberlanjutannya. Iya, gitu, keberlanjutannya. Oke. Terima kasih Margi, terima kasih Nay. Mudah kita tunggu nih ya sequelnya ya. Amin gitu ya. Amin. Tetap apa namanya memantau perkembangan kiri kanan dengan metode Gibah. gibah. Lisan Gibah. GDF. Oke. Sampai di sini Siniar Buku Kompas. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.